Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 sampai dengan ayat 50 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yawma idhin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula.
Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Nisa ayat 41 sampai dengan ayat 50. Terjemahan ayat 41. Maka bagaimanakah jadinya manusia nanti bila kami tampilkan seorang saksi bagi masing-masing umat setelah mereka dikumpulkan, sementara engkau sendiri kami tampilkan pula sebagai saksi terhadap mereka sebagai umatmu. Catatan, tidak terkecuali apakah mereka Yahudi, Nasrani maupun Islam. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan ayat ke-42. Di hari ini orang-orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul ingin disamaratakan saja dengan tanah. Namun mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian pun terhadap Allah. Catatan, maksudnya kalau sudah menjadi tanah tidak akan ada sesuatu tuntutan dan perhitungan terhadap dirinya. Namun mereka tidak dapat berdusta di hadapan Allah dengan mengingkari kemusyrikannya. Terjemahan ayat ke-43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah melakukan sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula melakukan sholat dalam keadaan junub sampai kamu mandi, kecuali sekedar lalu di masjid. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau pulang dari jamban atau sudah bercampur dengan perempuan, kamu tidak menemukan air, bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah muka dan kedua tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Catatan, ini adalah peringatan bagi kaum muslimin supaya menjauhi hal-hal yang menyebabkan mabuk. Orang yang melakukan sholat sedang mabuk tidak memahami apa yang dibacanya, apalagi khusyuk dalam mengingat Allah. Catatan kedua, misalnya seorang yang mempunyai rumah yang terletak di sebelah masjid, sedangkan untuk keluar masuk ke rumah itu harus melalui masjid. Dia diberi kelonggaran boleh melalui masjid dalam keadaan junub. Catatan ketiga, yang dimaksud ialah sakit yang dikhawatirkan akan bertambah parah bila kena air. Catatan keempat, maksudnya berkenan memberi kelonggaran dan keringanan. Terjemahan ayat ke-44. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian Alkitab? Mereka telah memilih kesesatan untuk dirinya dan bermaksud untuk menyesatkanmu pula dari jalan yang benar. Terjemahan ayat ke-45. Dan Allah lebih tahu dari kamu tentang orang-orang yang menjadi musuhmu,
Cukuplah Allah yang menjadi pelindung yang akan menunjukimu, dan cukup pula Allah yang menjadi penolong dari tantangan musuh-musuhmu. Terjemahan ayat ke-46, yaitu dari orang-orang Yahudi, mereka memutarbalikkan kalimat Alkitab dari tempat-tempatnya. Mereka berkata kepada Nabi, "Kami dengar perkataanmu, namun kami tidak mau menuruti perintahmu." Dan kata mereka lagi, "Dengarlah, tapi anggaplah seperti tidak pernah kedengaran." Selanjutnya mereka ucapkan, "Ra'ina," dengan lidah telur, yang bertujuan mencela agama. Andai kata mereka mengatakan, "Kami dengar dan kami patuh," dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentu lebih baik baginya dan lebih tepat. Namun Allah telah mengutuk mereka karena kekafirannya. Mereka tidak beriman dengan sempurna kecuali iman yang tipis sekali. Catatan, maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab. Catatan kedua, memutarbalikkan kalimat Alkitab mengandung dua cara. Satu, memberikan penakwilan terhadap sesuatu kalimat dengan terjemahan yang menyimpang dari tujuannya yang sebenarnya. Yang kedua, mencabut kelompok kata atau gatra dari sesuatu kalimat, lalu menempatkannya pada kalimat lain sehingga tujuan kalimat itu berubah sangat jauh. Demikian yang terjadi dengan kitab Taurat setelah kitab Taurat yang asli yang ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam sudah lenyap waktu penyerbuan orang Babilonia ke Palestina. Catatan yang ketiga, kata telur di sini bukan berarti telur, misalnya telur ayam, telur burung, dan sebagainya, tetapi tidak dapat menyebutkan kata-kata dengan lafal yang betul. Misalnya kalimat kurang garam disebutnya kulang galam. Lihat Kamus Bahasa Indonesia. Maka kata ra'ina dalam bahasa Arab berarti peliharalah kami. Namun kalau kata itu diucapkan dalam bahasa Ibrani dengan lidah telur sehingga ia berbunyi ra'ina, itu berarti caci maki dan penghinaan terhadap agama. Di bagian lain dengan contoh yang lain pula, misalnya ucapan salam dalam bahasa Arab Assalamualaikum yang berarti selamat sejahtera untukmu, maka orang-orang Yahudi sengaja mengucapkan dengan lidah telur menjadi Assalamualaikum yang berarti mampuslah kamu. Terjemahan ayat ke-47, hai orang-orang yang diberi Alkitab, berimanlah kepada Al-Quran yang kami turunkan, yang membenarkan kitab Taurat yang ada padamu. Sebelum kami hapus mukamu lalu kami putar ke belakang, atau kami kutuk mereka sebagaimana kami mengutuk para pelanggar syariat hari Sabat, dan ketetapan Allah itu pasti terlaksana. Catatan, sebelum kami gelapkan jalan kebenaran yang akan kamu tempuh dengan memperlihatkan segala tindak tandukmu kepada kaum muslimin, lalu kami putar mundur sejarah hidupmu ke belakang sehingga segala daya upayamu selalu berakhir pada hal-hal yang merugikan kamu sendiri. Catatan kedua, syariat hari Sabat. Syariat hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari beribadat bagi kaum Yahudi seperti halnya
hari Jumat bagi kaum muslimin, dan hari Minggu bagi orang Nasrani. Orang Yahudi sering melanggar syariat hari Sabtu ini, lalu mereka mendapat hukuman. Ada yang terusir dari kampung halamannya, ada pula yang dimusnahkan. Terjemahan ayat ke-48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, benar-benar ia telah berbuat dosa yang besar. Catatan: syariat agama diturunkan untuk menyucikan jiwa serta memperhalus akal dan pikiran, sedangkan syirik, mempersekutukan Allah, menghapuskan segalanya. Inilah salah satu hikmat tidak diampuninya dosa syirik. Terjemahan ayat ke-49. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah lah yang menyucikan orang-orang yang dikehendakinya, dan tidak dikurangi pembalasan amalnya sedikit pun. Catatan: yang dimaksud orang Yahudi dan Nasrani, mereka menganggap dirinya suci, bebas dari dosa. Mereka berkata bangga, kami telah mengajarkan kitab Taurat kepada anak-anak kami sejak kecilnya. Mereka tidak berdosa. Kami pun demikian pula. Kalaupun kami berdosa pada siang hari, malamnya sudah diampuni Tuhan, sebab kami bangsa pilihan, anak Allah dan kesayangannya. Terjemahan ayat ke-50. Coba lihat betapa mereka telah mendustai Allah dengan membuat rekaan bohong. Itu saja sudah cukup jadi dosa yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai kami bacakan surat An-Nisa ayat 41 sampai dengan ayat 50. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.